Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dari Rombel Manajemen Keuangan A 2019 dengan anggota kelompok Delila Urwatusi Syafa'ah NIM 73114190022, Siska Fitriani NIM 73114190028, Derina Sugiyarti NIM 73114190038, dan Lutfiana Putri Murdianti NIM 73114190041. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai analisis kebangkrutan PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belgia, dan London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Unie, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar. Unilever dibagi menjadi 4 divisi utama, yakni makanan, minuman dan es krim, perawatan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Unilever memiliki pusat riset dan pengembangan di Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Analisis multivariasi untuk perusahaan go publik. ZI sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,999 X5, di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total aset, X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, klasifikasi. ZI kurang dari 1,81 mengidentifikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Untuk ZI lebih dari 2,99 mengidentifikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Untuk ZI lebih dari 1,81 dan ZI kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut data yang diambil dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Data yang diambil pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018, ZI diperoleh sebesar 4,5 dan untuk tahun 2019 ZI diperoleh sebesar 3,74 dan tahun 2020 ZI diperoleh sebesar 3,14. Lalu berikutnya terdapat grafik Z-score. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 ZI-nya mencapai 4,52. Sedangkan pada tahun 2019 ZI-nya mencapai 3,74 dan pada tahun 2020 ZI-nya mencapai 3,14. Lalu berdasarkan grafik tersebut dapat dianalisis bahwa berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Unilever Indonesia Tbk, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Walaupun Z-score perusahaan Unilever mengalami penurunan, tetapi perusahaan Unilever memiliki kondisi keuangan yang sehat dan peluang mengalami kebangkrutan kecil karena ZI-nya lebih dari 2,99. Dan ini kami sajikan artikel yang dapat mendukung dari hasil analisis kami. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang lumayan baik walaupun mengalami penurunan. Perusahaan harus memaksimalkan kinerja keuangan untuk menghasilkan laba. PT Unilever Indonesia Tbk
Z-Score pada tahun 2018 menunjukkan bahwa peluang kecil terjadinya kebangkrutan. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, tetapi masih dalam kondisi peluang kecil terjadinya kebangkrutan. Dan untuk sarannya yaitu bagi investor lebih memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam menganalisis pembelian saham perusahaan. Dan bagi perusahaan harus memperhatikan penyebab-penyebab mengapa kondisi keuangan menurun, karena hal ini dapat mempengaruhi perusahaan ke depannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.